Yang pertama, pokok perenungan minggu ini di dalam seluruh pelayanan gerejawi di Jemaat Rantepau dengan pokok perenungan Tenanglah Aku ini. Nomor 3, kebaktian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus, ibadah khusus hari ulang tahun kemerdekaan RI akan dilaksanakan pada jam 7 pagi, 9 pagi, 7 pagi dengan pelayan Bapak Ibu Pendeta Tabita Manggawa. Tema perenungan dalam ibadah HUT kemerdekaan adalah hiduplah sebagai seorang merdeka. Nomor 6, ibadah rumah tangga, pokok perenungan Tenanglah Aku ini dengan nyanyian Mazmur dan Kidung Jemaat. Selanjutnya nomor 17 di halaman 9 bisa diikuti di lembar Warta Jemaat. Kegiatan ibadah pelayanan usia indah lansia dirangkaikan dengan posyandu akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Agustus 2023 jam 9 pagi di Gedung Gereja Jemaat Rantepau dengan pelayan Bapak Pendeta David Tiranda. Berikutnya nomor 20, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapak atau PKB Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Jumat, hari yang sama, tanggal yang sama dengan PWGT dengan lansia, pada pukul 17.00 sampai selesai di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Tuan rumah kelompok pelayanan 1, pelayan Bapak Pendeta Samuel Tulak MSI dengan liturgi Bapak R. Gustian Tibian. 21, ibadah rangkaian ibadah pemakaman almarhum Martha Bendon atau Nenek Claudia dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Di dalam warta mungkin salah ketik. Pada pukul 17.30 ibadah penghiburan, dan Selasa 15 Agustus 2023 jam 11 ibadah pemakaman. Seluruh majelis gereja dan kita jemaat ikut merasakan duka cita mendalam. 22. Dalam rangkaian peringatan HUT RI yang ke-73, Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantepau bersama PKB akan melakukan kegiatan bersama-sama beribadah memperingati perayaan dengan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Makale pada hari Jumat 26 Agustus 2023. Jika ada ibu bapak yang ingin mengungkapkan syukur dalam bentuk sembako dan lain-lain, silahkan menghubungi administrasi jemaat. 23, kelas katekisasi. Sesuai yang sudah diumumkan sejak tanggal 23 Juli sampai hari ini, tentang kelas katekisasi di Jemaat Rantepau, maka akan dilaksanakan, ya hari ini hari terakhir untuk penyampaian dan dibuka kesempatan untuk melakukan pendaftaran dengan membawa akte kelahiran dan surat baptisan. Adapun Senin dan mungkin di situ tertulis 14 sampai 13, seharusnya mungkin 19 Agustus 2023. Proses pendaftaran di kantor Jemaat Rantepau pada jam kerja dengan membawa akte dan surat baptisan. Pada tanggal 20 Agustus jam 11 dan sampai dengan jam 15 dilaksanakan proses wawancara dan pendampingan awal dari calon katekisasi yang harus diikuti oleh setiap pendaftar. 24, analisa kebutuhan pembangunan. Ibu Bapak sudah lihat bagaimana perkembangan pembangunan kita, dan syukur kemarin kerja bakti luar biasa. PWGT sampai 3 ronde naik ke atas untuk bekerja bersama PKB dan PPGT. Kebutuhan ke depan 549 sak semen, pasir 72 meter kubik, chipping 64 meter kubik. Untuk sementara kebutuhan
Saldo yang tertulis di situ 626.863.993 sebagaimana tertulis di warta, tapi perkiraan kebutuhan mungkin masih sekitar 5 miliar. Tapi Tuhan kita kaya, jangan khawatir. Tambahan warta yang pertama, ibadah rumah tangga kelompok pelayanan 3 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus jam 16.30 di rumah Bapak Aris Paseru atau Bapak Sem Paseru dengan pelayan Bapak Pendeta Musa Tarukalo. Kemudian ibadah kasih pulangan PWGT Klasis Rantepau dirangkaikan pada dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 akan dilaksanakan pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 10.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rante Pasele. Liturgis PWGT Jemaat Sion Sangkombong, paduan suara PWGT dan PKBGT Jemaat Peniel Salutanga. Dalam ibadah tersebut dilakukan pelatihan pengolahan sampah organik sebagai gaya hidup Ugahari dan tentu partisipasi kita semua, khususnya anggota PWGT dalam kasih pulangan tersebut. Atas perhatian kita dan partisipasi kita diucapkan terima kasih dengan catatan baju nuansa bawahan dan atasan merah atau bawahan dan atasan putih. Dan selanjutnya bisa kita dengar dari pengumuman PWGT nantinya. Berikutnya yang ketiga, ibadah PPGT kelompok pelayanan 5 di rumah Saudari Meksi dan Joy Sanggola pada jam 5 sore hari Kamis 17 Agustus 2023. Keempat, pada kesempatan hari ini ada aksi dana dari Fakultas Teknik Unhas dalam rangka kegiatan retreat ke-27 KMKO. Oleh karena itu ada aksi kue yang akan dilaksanakan. Demikian tambahan penekanan dan tambahan warta jemaat. Atas perhatian dan partisipasi kita diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita untuk berhimpun menghadap Allah. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu indah dianugerahkannya. Nafas hidup dan panjang umur diberikannya kepada kita. Sangat layak baginya menerima seluruh pengagungan dari umat yang dikasihinya. Di tengah badai gumul kehidupan, Dia selalu hadir menenangkan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, marilah kita memadukan iman dalam sukacita, memuji dan menyembah Dia. Tenanglah, aku ini menjadi tema penuntun sepanjang ibadah saat ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 454 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Indahnya saat yang teduh. Bapakku
Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbingku di dalam saat yang teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membacakan secara berbalasan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin, firman Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu,
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari bersama kita berdiri untuk mendengar perintah mengasihi. Perintah mengasihi menurut Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Jemaat Tuhan yang kekasih, kegelisahan kerap kali membayangi langkah kehidupan kita. Namun, kegelisahan yang terbesar adalah ketika hidup ini terus diwarnai dengan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dalam kerapuhan kita, hal ini tidak bisa kita pungkiri. Entah lewat perkataan, perbuatan, sikap hidup, bahkan dalam diam berpikir pun, seringkali kita didapati tidak memuliakan Tuhan dan menyakiti sesama kita. Karena itu saudara-saudaraku, marilah dalam kerendahan hati kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan
di muka Tuhan Yesus. Ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari mensyukuri kesempatan memberikan persembahan dalam ibadah saat ini, sambil terus mengingat nas Alkitab yang mengatakan, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Sambil pun dijalankan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 439, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah
berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, di sini ada bahan natura yang kita akan uangkan. Di dalam kanduk ini ada 3 ayam. Pembangunan kita sementara dan lantai 2 sudah dicor kemarin. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menyumbang untuk pembangunan gedung pelayanan kita. Ini lelang Amerika. 200, angkat tangan saja. Para majelis yang akan membagi pundi. 500. 500 satu kali. 3 ayam di dalam. 500 satu kali. 500 satu kali. Tolong majelis. 500 satu kali. 500 2 kali. 500 2 kali. 500 3 kali. Diangkat tangan saja, ini lelang Amerika, angkat tangan saja Bapak Ibu supaya majelis akan mendatangi. Ini ada kangkung, mamili teke ditumis-tumis ini teman-teman lada. Iya. Angkat tangan saja Bapak Ibu.
Mulai. Angkat tangan saja supaya majelis datang untuk membawa pundi. Di belakang. Silakan Bapak Ibu angkat tangan saja. Waktu berjalan terus. Tiga kali. Masih ada. Tetap lelang Amerika, angkat tangan saja. Di sana. Itu di sana. Ya, silakan Bapak Ibu, waktu berjalan. Tiga kali. Sudah. Di lelang biasa mo te, punti te mami ilu ke pura ke kumande na di kodokon na din kumande. Ya, lelang biasa. 10.000, 200.000, 200.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah mempersembahkan. Oh, masih ada? Oh, sorry. Oh, dan Bapak Lekna, sorry. 50.000. 50.000 satu kali. 50.000 2 kali. Terakhir mo te, mami ilu te ke di mane warna na ditiro na mami mo. 50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempersembahkan natura ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Tuhan telah melayakkan kami untuk memberikan ungkapan syukur kami, baik yang kami berikan secara langsung maupun dalam bentuk natura. Berkatilah ya Tuhan, sehingga layak di hadapan-Mu, dan berkatilah orang-orang-Mu yang akan mengelolanya, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Nyanyian syukur Mazmur 116 ayat yang 9. Korban syukur ya Tuhan terimalah dalam rumah-Mu di tengah umat-Mu. Kini ku kaya janji dan nasarku yang di Yerusalem. Haleluya. Mempersiapkan kita masuk dalam perenungan firman, paduan suara KMKO mesin Unhas akan memberikan kesaksian pujiannya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, kami dari keluarga mahasiswa Kristen Okumene, jurusan Mesin, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Baik, kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan persembahan pujian sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, serta ungkapan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat, majelis serta pengurus di gereja ini yang telah menerima kami di tempat ini. Sedikit informasi bahwa kami sedang mengadakan pencarian dana untuk kegiatan Mechanical Retreat ke-27. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekiranya ingin berpartisipasi, silakan ada brownies di depan gereja setelah habis ibadah. Terima kasih. Pasti pulang membawa berkah, berkah.
selalu. Mari kawan dan saudara, kita tinggikan namanya. Mahasiswa bermasmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Ceritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Mesin dan elektro, pujilah Tuhan. Aksi perkapalan, pujilah Tuhan. Sipil geologi, fakultas teknik, pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat persembahan saudara-saudara kita KMKO Mesin Unhas. Tuhan dimuliakan. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh kembali dikumpulkan di sini. Kami bersyukur Tuhan, di tengah suka duka kehidupan kami tetap mengamini bahwa Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kami, Tuhan yang terus menopang, bahkan Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kekuatan Tuhan, tuntunan Tuhan lewat firman kembali akan kami baca, renungkan bersama. Tapi kami terus sadar Tuhan melihat diri kami dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia yang seringkali jatuh dalam dosa. Pengetahuan kami, akal pikiran kami begitu terbatas Tuhan untuk memahami Engkau yang tidak terbatas. Karenanya kami mohon, kiranya kami diberikan hati yang terbuka, akal pikiran yang terbuka, bahkan hidup yang terus mau melakukan apa yang boleh kami dengar bersama hari ini, bahkan kami renungkan bersama, boleh kami hidupi dalam hidup kami. Demikian hamba-Mu Tuhan yang saat ini juga Tuhan mau pakai untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Tuhan melihat hamba dalam segala keterbatasan dan kekurangan hamba. Tapi biarlah di atas semua itu Tuhan, hamba-Mu hanya boleh berkata-kata, hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Allah yang hidup, kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh dami-damimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu.
Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja orang Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian firman Tuhan. Roma 10 ayat 4 sampai 15, pembacaan firman Tuhan yang kedua. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, "Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga?" Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman Tuhan dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Haleluya. Injil menurut Matius
14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya rasa tidak salah kalau saya mau katakan bahwa hidup itu selalu memberikan kejutan-kejutan kepada kita. Mau kejutan yang bikin kita bahagia, atau kejutan yang membuat kemudian kita menangis, kita sedih karena apa yang kemudian kita harapkan terjadi di luar kehendak kita. Kejutan berarti sesuatu yang mengagetkan. Sekarang kita duduk di sini, tapi siapa yang mau tahu kehidupan kita 1 menit atau beberapa waktu ke depan? Sekarang mungkin kita duduk diam, tiba-tiba kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita keluar dari gedung gereja ini, atau mungkin ketika dalam gedung gereja ini pun bisa jadi ada sesuatu yang terjadi, entah kepada saya atau kepada kita. Itulah yang saya katakan bahwa kehidupan selalu memberikan kejutan. Beberapa waktu yang lalu saya teringat sebuah peristiwa yang saya hanya mendengarnya tapi saya terkejut. Jadi ada seorang bapak dan misa ambe Sule Masaung. Ya, ke Sule Masaung biasa tahu bawa bagaimana kalau ya dia bawa ayam yang sudah mati, mau dibilang bangkai bukan ya? Enggak mau mereka dibilang bangkai. Sebab Sule bawa bagaimana ke? Naben lako mama ana. Masan nangati papa. Nak kami teloran kile. Nah, kau tu mama, oh iya. Sampai ini untuk makan malam. Jadi pas malamnya, masan nang te bapak ibu indo ambe sola misa anak nang kande te bakke manuk, tiba-tiba ketika dalam senang-senangnya makan ayam hasil ya ayam kalah di saung itu, ya te ambe te tandai mak sementara kama cerita ton naku mande nakoda buku manuk. Bayangkan ya, manuk londong guys. Tania malah manuk birang, manuk londong, ya masuk di sini dan menusuk, tidak sampai beberapa menit kemudian bapaknya meninggal. Itu yang saya katakan terkejut, saya mendengarnya terkejut, apalagi yang mengalaminya langsung. Tidak ada hal yang kadang-kadang saya punya prediksi ke depan seperti ini, tahun politik ke depan saya punya prediksi, siapa yang akan memimpin sini, saya punya prediksi, siapa yang akan naik jadi dewan, saya punya prediksi. Oke lah, silakan kita berprediksi. Tapi siapa yang mau tahu?
Saya punya prediksi calon pendamping saya seperti ini. Siapa yang mau tahu? Ada seorang teman, sudah 8 tahun pacaran, sudah lamaran, sudah mau nikah, harusnya nikah bulan Juni yang lalu. Tapi kemudian prediksinya meleset. 3 bulan sebelum menikah, sang calon istri pergi dengan orang lain. Aduh, Bapak adik Ibu Pendeta. Ya morto, mindalan tandai. Silakan berencana, silakan berprediksi, tapi ingat, hidup itu kita boleh punya prediksi, tapi Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mengatur. Ya, kita boleh punya mimpi, tapi yang mereka pas sambayangan teruk kena ala elona puang amatua. Sabak, kena ala elo mina taena ala elona puang amatua, na taena dari itu apa? Sabak elo mi mana toh? Ya. Tidak ada hal yang bisa kita atur dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita bicara bagaimana Tuhan membuat kejutan dengan memberi makan 5.000 orang. Oke, itu minggu lalu. Tapi ternyata ini masih sambungannya minggu lalu. Ada kejutan hari ini ketika mereka sudah kenyang. Ternyata ada kejutan yang mereka, orang-orang yang sudah kenyang ini lakukan. Kalau kita baca Injil terkait dengan bagian ini, Injil Yohanes, ternyata ketika mereka ini kenyang, mereka sudah mulai mikir-mikir. Luar biasa ini Yesus. Perbekalan kalau dia jadi raja boleh nih. Kita tidak akan kelaparan. Secara perbekalan terjamin hidup kita. Maka di Yohanes dikatakan mereka memaksa Yesus untuk menjadi raja, konsep raja dunia. Yang menjamin kehidupan mereka, memaksa. Ya kedikwa, napakah sama tahu naparuku mau tahu berarti apa? Sedikit ada sebenarnya agak sedikit kacau lah kalau saya bisa gambarkan ya kondisi ini. Agak sedikit kacau lah, ini kejutan lagi ya. Bayangkan mereka datang kepada Yesus dengan keluh kesahnya, dengan pergumulannya. Sampai malam Tuhan tahu mereka lapar, dikasih makanlah mereka. Enggak kepikiran bahwa setelah mereka kenyang ada hal yang lain lagi yang mereka mau bikin. Dan mereka mau paksa Yesus jadi raja. Ini juga sebagai bentuk perlawanan pada pemerintah Romawi waktu itu. Ketika kondisi sudah seperti itu, maka yang Tuhan lakukan apa? Menyuruh orang bayangnya, Sule makomi. Ya, dia tidak mau tanggapi. Sule makomi lakukan pantan Sule makomi. Dan dia juga suruh anak muridnya, duluanlah kalian, nanti saya nyusul. Tuhan Yesus ngapain? Dalam pembacaan kita dikatakan, dia pergi menyendiri dan berdoa. Ini hal yang selalu hard detail yang selalu kita lihat dari pembacaan-pembacaan Injil, bagaimana ketika di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pelayanan yang sesibuk apapun, Tuhan selalu ambil waktu menarik diri untuk menjaga keintimannya, menjaga hubungannya dengan Bapanya. Apa yang mau dikatakan bagian ini kepada kita? Jangan sampai kita hanya sibuk persekutuan sana, persekutuan sini, kelompok sana, kelompok sini. Ya, mintu persekutuan tata mainasang. Tapi ternyata apa? Relasi pribadi kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Bapa kita tidak jaga. Kenapa? Kesulem kita mamanwanta, lama maman nama ki. Jangan-jangan mau satu duh. Ya, sedangkan biasa kesulem itu pulang persekutuan biasanya yang terjadi mama-mama engke-engke. Mata kamu. Ya. Ya. Apalagi mau menjaga hubungan pribadinya dengan Bapa, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang satu bagian penting yang mau diingatkan kepada kita. Silakan bersekutu, memang itu satu tugas pokok panggilan gereja. Tapi ingat, kita juga butuh waktu intim, kita juga butuh waktu pribadi dengan Tuhan. Makanya betapa pentingnya setiap kita kalau memang mau katakan saya dekat dengan Tuhan, kadang-kadang ditanya, seberapa intim kau dengan Tuhan? Seberapa kau menjaga hubunganmu dengan Tuhan, relasimu dengan Tuhan? Ini tentang Yesus. Kita kembali ke para murid, ya. Jadi lompat lagi ke para murid. Bagaimana dengan para murid? Ternyata ketika mereka berlayar, kira-kira pukul 3, kejutan muncul lagi.
Bayangkan ya, mereka habis kerja bakti nih ya, memberi makan 5.000 orang. Mata aka umba susi tabe atau macor samai nakwa tetemi sa soro ama samai. Bagaimana rasanya? Capek. Dia menakoya tu sokongku malas susah banan loi. Ya. Dia menakoya tu boko aku sabak susi taruh tem opor-opor. Kaku maklum lah umur. Ya. Ini melayani 5.000 orang dengan tanpa persiapan matang sebenarnya waktu itu, karena kan tiba-tiba orang datang. Memberikan pelayanan capek dan kemudian harus berlayar. Yang saya bayangkan mereka cuma bilang, "Hai lama mana teh tiba-tiba rampo banget sia mau lien." Saya tiba di seberang. Tapi dikatakan kira-kira jam 3 malam, jam 3 dini hari, angin sakal datang. Masalah datang. Kapalnya terombang-ambing. Saya membayang-bayangkan bagaimana rasanya jadi para murid. Ndak tu puang lah. Lama mata akan apa mau teh? Hal yang membuat saya sangat bisa sejengkel, tiramban mataku. Lebih-lebih ada apa lagi? Saya takut jangan sampai saya mati. Saya sedang bayang-bayangkan kondisi itu. Saya mau bikin apa di sini? Tapi pertanyaannya, apakah ini yang pertama kalinya buat para murid menghadapi badai di tengah-tengah danau atau di tengah-tengah perjalanan mereka? Kalau kita baca Injil, ini bukan pertama kalinya para murid menghadapi badai. Kalau Bapak Ibu pernah baca Yesus menghardik angin ribut, itu bagian pertama mereka menghadapi badai. Tapi bedanya apa? Waktu ketika badai datang, mereka ada bersama-sama dengan Yesus, sehingga apa? Ketika badainya datang, mereka cari Yesus. Tuhan, bisa-bisanya engkau nggak pusing dengan kondisi ini. Badai ribut kayak gini, kau tidur gitu ya. Tolong kami redakan badai. Nah sekarang, yang dulu membantu mereka menghardik angin ribut itu ndak ada. Itu yang bikin mereka kalut. Itu yang bikin mereka pusing. Bisa dibayangkan ya? Ada permasalahan dalam kehidupan kita yang kemudian terjadi tiba-tiba, dan orang yang biasa menjadi tempat kita bergantung, orang yang menjadi tempat kita berharap, itu tidak ada di situ. Bingungnya seperti apa? Sebuah keluarga yang terlalu bergantung, sangat bergantung kepada sosok ayah, dan tiba-tiba sosok itu tidak ada. Saya seringkali mendengar itu, ada teman-teman anak muda mengatakan, saya sedih. Tempat saya bergantung itu papa saya, sekarang sosok itu tidak ada, sudah meninggal. Sehingga ketika ada masalah, kami goyang. Sosok yang biasa memberikan kami kekuatan, sosok yang biasa memberikan kami nasihat, sosok yang pokoknya itu nggak ada. Sehingga saya goyang. Ini terjadi para murid dengan para murid. Sosok yang ada bersama dengan mereka, sosok yang biasa ada bersama dengan mereka, sosok yang mereka lihat kuasanya, sekarang secara fisik tidak ada. Dan mereka juga tidak menyadari itu. Ya. Sehingga apa? Dalam kekalutan para murid, panik ini ya, kacau, bisa dibayangkan ya. Dalam kekalutannya, dalam ketakutannya, dalam yang amburadul itu, mereka melihat bayangan Yesus itu, mereka katakan seperti hantu. Tapi kalau di bahasa aslinya sebenarnya dikatakan penampakan ya, nggak dibilang. Penampakan aja, itu Yesus tapi penampakannya jadi kayak hantu. Kenapa? Karena kalutnya, karena pikirannya. Ini yang terjadi kalau kita kalut, ini yang terjadi kalau kita pedik. Kadang-kadang hal yang baik pun jadinya jelek. Kenapa? Pikiran tidak bisa tenang, pikiran tidak bisa jernih. Jadi walaupun ada hal baik di depan kita, kadang-kadang jadi rusak. Ini kan terjadi kadang-kadang ya, kalau kita sedang marah Bapak Ibu, ya orang tua lagi marah, muncul anak-anak yang bilang, "Halo Mama, apa kabar?" "Hai, jangan di situ anakku, sakit kepalaku." Ya. Ada masalah di tempat kerja, ada masalah dengan keluarga. Kadang-kadang anak-anak kita yang memberikan penghiburan jadi kena semprot. Kita nggak bisa lihat kebaikan di situ. Kenapa? Karena kalut. Ya, karena kalut. Ini sama, mereka tidak bisa lihat bahwa
Yesus hadir di situ, Yesus ada di situ. Yesus secara fisik menampakkan dirinya di situ. Ya, bisa jadi juga karena mereka teriak-teriak terus ya, teriak terus. Ya, karena dibilang mereka berteriak-teriak. Tapi Tuhan tahu ketika mereka berteriak-teriak, ketika mereka kalut, Tuhan bilang apa? Tenanglah, aku ini. Tenanglah, aku ini. Saya coba cari ya bahasa Gerikanya, bahasa Yunaninya. Tenanglah, tarzete, jangan takut. Besarkanlah hatimu. Jadi tenang ini bisa jangan takut. Tekapuai tepenammu, besarkanlah hatimu, beranilah. Itu artinya. Jadi di tengah-tengah kekalutan itu Tuhan mau bilang sama muridnya, besarkan hatimu, beranilah. Bukan cuma sekedar kapak kok, rapa aku tan mana toh. Di tengah-tengah pergumulan kita Tuhan mau katakan, bukan cuma tenang, tapi besarkanlah hatimu. Sabab apa? Kadang-kadang ketika masalah datang seolah-olah nate merokok itu kama paadiran. Kekhawatiran, ketakutan menekan sampai kita begitu kecil hati. Tenanglah aku ini. Menarik ini. Tenanglah aku ini. Yesus tidak pakai kata tenanglah akulah Yesus. Itu kan sama ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada Saulus yang waktu itu belum bertobat. Dia bilang sama Saulus waktu itu ketika Saulus dalam perjalanannya menganiaya dan kemudian Tuhan mau menampakkan diri kepada, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia pakai kata Yesus karena apa? Karena secara hubungan relasi Saulus waktu itu belum punya relasi dengan Yesus, sehingga apa? Yesus perlu memperkenalkan dirinya. Tapi ini aku ini. Tuhan sadar yang dia datangi ini dombanya. Tuhan sadar yang dia bicarai ini orang yang setiap waktu bersamanya. Sehingga ketika ia datang, domba-domba ini akan mengenal suara gembalanya. Ini pentingnya menjaga relasi. Sekarang bagaimana? Bukan cuma relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dalam keluarga. Apakah anak punya relasi yang baik dengan orang tuanya sehingga anak juga tahu apa perasaan orang tuanya. Orang tua juga merasa apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Kan kadang-kadang dalam kehidupan kita hari ini bapak, mama, pantan male aja mas sule bongi. Si tamu to, mama, mas yang melambi, male mas itu. Di mana relasinya kadang-kadang? Begitu jauhnya. Tapi ini mau menunjukkan aku ini. Tuhan berbicara kepada dombanya dan dia tahu. Dia tidak harus bilang ini Yesus ya. Ini gurumu, enggak. Dia sadar ketika dia bilang aku ini Tuhan, para murid sadar ini murid ini ya, ini guru aku nih. Ya. Sehingga apa? Bayangkan ya. Pasti rasa tenang itu akan didapatkan. Rasa tenang pasti akan dirasakan oleh para murid. Kadang-kadang dalam kehidupan kita kan kita mikir begini. Malapetaka, pergumulan hidup itu, sakit penyakit itu munculnya karena pasti ada sesuatu dosa yang saya lakukan di masa lalu saya. Kita berpikir begitu, tapi pengakuan kita tidak bilang begitu. Ya. Pengakuan kita apa? Sebelum kita kena malapetaka, sebelum kita kena sakit pun dari dulu kita sudah mengenal dosa dari mana? Adam Hawa. Jadi jangan selalu bilang begini, ya tuh nih nak tas dalam gereja, tiba-tiba tahu bang nak patuh apa masalah aku tuh ya. Baik, amin atau dan pikiran salah aku tuh. Batu masa kita ya maka pang tuh sabaya tenan tuh anu teh. Kadang-kadang begitu cepat kita berpikir bahwa ini terjadi karena ini. Ya, malapetaka itu sebab akibat dosa. Sebelum malapetaka itu ada, dosa itu sudah duluan hadir. Ya. Lewat Adam dan Hawa. Jadi itu yang kita pahami. Makanya kenapa manusia selalu butuh. Ya, saya terima anugerah keselamatan dari Tuhan, tapi saya juga sadar bahwa selalu ada ketegangan antara anugerah keselamatan dengan dosa. Sehingga apa? Setiap waktu saya butuh waktu untuk mengaku dosa saya. Anugerah keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Ingat ya.
Jadi jangan selalu menghubungkan, oh malapetaka itu karena ada dosa yang saya lakukan. No. Ya. Tanpa ada malapetaka pun dosa itu sudah duluan ada. Sebelum kita ada, ya dosa itu sudah ada duluan. Ya. Nah, Bapak Ibu, tenanglah, aku ini bukan masalah angin sakal, ya, yang kemudian buat saya membuat para murid jadi khawatir. Bukan masalah gelombang yang kemudian bisa menenggelamkan para murid. Tapi kira-kira yang bisa menenggelamkan para murid ini siapa? Diri mereka sendiri. Pikiran mereka sendiri. Kekalutan mereka sendiri. Perasaan takut, orang kalau punya masalah, dia takut, semakin takut, menjauhkan diri semakin. Jadi lihat aja, orang kalau sudah takut, kalut, apa biasanya apa? Imunnya turun. Semakin turun sakit dia. Merasa sendiri, merasa nggak diperhatikan, merasa bimbang. Lihat aja tuh mahasiswa, biasa kalau misalnya dia bimbingan, ada beberapa teman di institut itu, dosen, dia cerita biasa. Ini Kak, biasa kami share-share. Ada lagi mahasiswa, bayangkan Kak. Sudah, semoga tidak ada di sini ya. Kalau ada juga nggak apa-apa lah. Ya, nggak sebut nama Ji. Jadi dia cerita, ini Kak mahasiswa yang dari tahun lalu loh Kak. Saya bimbingan, cuma waktu itu saya bilang, ini diperbaiki karena ini begini. Ada beberapa bagian yang saya suruh perbaiki. Nggak lagi datang hampir 6 bulan lebih, bayangin ya. Tiba-tiba orang mau ujian muncul sekarang. Tolong saya Pak. Lah selama ini kamu di mana? Saya, ya. Dia ternyata apa? Ketika direvisi bagian-bagian yang sudah dia kerjakan, dia ternyata down. Dia nggak siap. Padahal dia punya waktu 6 bulan untuk menyelesaikan itu. Elia pun seperti itu. Apakah masalahnya adalah Elia? Ya, masalah Elia adalah dikejar-kejar, bukan. Kenapa? Elia ini nabi yang pemberani, nabi yang nggak ada takutnya. Tapi hanya karena seorang perempuan, Isabel, gitu ya. Isabel istrinya Ahab ini yang mengejar-ngejar dia karena Elia menghancurkan nabi-nabi Baal. Elia merasa dia sendirian. Elia merasa bahwa tidak ada lagi orang yang berjuang bersama saya. Sehingga apa? Ketika Tuhan hadir, dia cuma mengeluh. Gagal fokus dia bahwa saya ini sebenarnya utusan Tuhan. Saya ini sebenarnya seorang nabi. Saya ada kuasa dalam diri saya. Tapi ketika masalah datang, ketika seorang perempuan mengejar dia nggak lagi fokus pada kuasa Tuhan. Dia fokus dalam masalahnya. Dia fokus bahwa tidak ada lagi orang yang mau menyembah Tuhan. Tidak lagi ada orang Israel yang bisa dipercaya. Tapi apakah kenyataannya memang begitu? Kadang-kadang kan gini ya, pikiran kita yang kemudian membuat kita seperti itu. Pikiran kita yang seringkali melemahkan kita. Bukan masalahnya, ingat ya. Sesungguhnya bukan masalah yang melemahkan kita, tapi yang sering membuat kita lemah itu pikiran kita sendiri. Elia seperti itu. Apakah kenyataannya memang tidak ada orang Israel yang menyembah Tuhan lagi? Tidak ada lagi orang Israel yang mau berjuang bersama dengan Elia. Demi nama Tuhan. Ketika Tuhan datang, Tuhan bilang sama Elia, masih ada 7.000 orang saya siapkan untuk kamu. Bayangin ya, bukan 1 orang, bukan 2 orang, 7.000 orang. Lamu ku pakai Elia ku misa-misa nak. Tenanglah ya. Aku ini, besarkanlah hatimu, janganlah takut karena masalah. Kenapa? Ada Tuhan. Takut, bimbang bikin kita tidak fokus berpikir. Khawatir bikin kita nggak bisa melihat yang baik. Memang saya nggak bisa prediksi hidup saya, memang saya tidak bisa atur hidup saya. Tapi saya punya pilihan. Saya mau melewati badai ini bersama dengan siapa? Karena saya tidak bisa menghentikan badai. Saya tidak bisa menolak persoalan itu. Ketika Tuhan izinkan, pilihannya adalah satu. Saya mau melewati badai itu. Saya dulu suka pakai kata, saya menikmati badai bersama Tuhan. Jadi saya punya kata menikmati badai bersama Tuhan itu buat saya itu hasil refleksi hidup saya. Kenapa saya pakai kata itu?
Tapi kadang-kadang kita bilang, saya mau melewati badai. Seolah-olah biarlah badai cepat berlalu. Tapi saya mau bilang, saya mau menikmati badai bersama dengan Tuhan. Badai tidak bisa kita tolak, tapi pilihan kita adalah ketika badai itu harus datang, ketika badai itu menggoncang perahu kita, ketika badai itu mengganggu kehidupan kita, pilihannya apakah saya mau fokus kepada Tuhan? Petrus hari ini memilih seperti itu. Ketika Tuhan katakan, tenanglah aku ini, dia katakan, engkaukah ya, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Luar biasa ini Petrus. Ketika saya sekolah minggu saya pikir apa? Petrus ini sotak. Sombong ini Petrus. Ketika ketemu Tuhan Yesus dia mau jalan di atas air. Tapi semakin kesini, oh ternyata bukan itu. Dia nggak sotak. Ya. Tapi yang dia mau katakan begini, kalau memang itu Tuhan, ya saya yakin dia berkuasa atas saya. Saya yakin apa yang dia kehendaki bisa jadi atas hidup saya. Itu kan luar biasa. Bukan saya yang, ya kehendak saya yang jadi atas saya, tapi kehendak Tuhan yang jadi atas saya. Bila memang itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Kan berarti apa? Membiarkan Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan keajaibannya di tengah-tengah ketidakmungkinan dalam kehidupan kita. Karena apa pikiran Petrus? Asal saya selalu ada bersama dengan Yesus. Ketika pergumulan menghadang kehidupan kita, pikiran kita asal aku berada bersama siapa? Kadang-kadang ketika anak-anak kuliah minta uang, anak sekolah minta uang buat ini, kadang-kadang pikiran kita kadang-kadang bukan langsung pada Tuhan. Di mana aku cari pinjaman? Siapa lagi yang kira-kira bisa punya uangnya? Bukan masuk kamar dulu berdoa, Tuhan tolong. Tapi saya masih sering dengar beberapa ibu yang ketika dia bilang bergumul dengan anak sekolahnya, dia bilang, kalau dipikir-pikir Ibu Pendeta, saya mustahil bisa sekolahkan anak saya sampai sarjana 4 orang. Tapi kim mak teleponom itu anak sekolah, anak ku mama lama abai om mungkin semester taman anak kamar ama sembayang anak. Saya mencari Tuhan. Padahal ibu ini saya tahu persis ketika saya proponen, anaknya waktu itu belum ada yang kuliah. Dia bilang, Ibu Pendeta, Ibu Poronen, bukan proponen, Ibu Poronen, mau redukan adik kak, aku mau ya tuh anakku karena dia cuma tidak sampai lulus SMP, dia nikah umur 14 tahun, jadi bayangin ya, seumuran saya anaknya sudah 5 dan sekarang sudah punya cucu ya. Dia bilang, Ibu Poronen mau redukan adik kak, tuh anakku, aku mau kena bisa dukan sarjana. Ku papa keluar itu anak kami, laki ini nalah seng ibu, mitira banget teh. Memang waktu itu rumahnya gubuk ya. Bukan rumah papan, gubuk. Suaminya waktu itu nggak kerja, kadang ngojek, kadang enggak. Dia sendiri kasih makan babi ala kampung di sana ya. Bukan ala kita yang di sini yang 6 bulan kemudian dijual. Dia itu bisa 1 tahun dijual baru 1 meter. Karena makannya cuma samonggo, salongge. Tapi sekarang dia menelpon saya beberapa waktu yang lalu. Waktu itu ada anaknya yang biasa ya. Orang institut itu kalau bukan promosi ya, tapi saya mau bilang sebenarnya nggak usah telepon. Ada anaknya yang mau ikut tes proponen kami. Dan anakku, dan pala anak kami, tama sekolah pendeta, anakku iyo, kue luar biasa, anak keempatnya. Ya. Saya jadi bilang luar biasa Tuhan menolongnya di tengah-tengah. Begitu kalutnya kehidupannya di tengah-tengah, bagaimana orang mencibirnya, ikut mama anak nulamu isan raka sedangkan ikut tamu tamat sekolah bisa orko. Tapi apa nak kami? Kupeka poi bang di katu penangku kena pasusio mau tu sang banangku, ke panana pasusio mau tu siluku. Pikirannya yang membuatnya mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin terlihat mustahil ketika Petrus harus berjalan di atas air, ia itu mustahil. Tapi ketika awalnya Petrus mengarahkan pandangannya, fokus melihat kepada Yesus, dia bisa. Yang jadi masalahnya apa? Di tengah-tengah fokusnya kepada Tuhan, ada suara angin, fokusnya hilang, jatuh dia, hampir tenggelam dia. Tapi apa? Ketika dia tenggelam kembali dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolong Tuhan. Dan Tuhan tolong. Tuhan ulurkan tangannya untuk menyelamatkannya. Tuhan cuma butuh apa? Ketika di tengah-tengah hal yang menyakitkan kehidupan kita, ketika di tengah-tengah kejutan-kejutan hidup yang mungkin membuat kita terkejut, senang, susah, Tuhan cuma butuh kita fokus kepada Dia.
dengar suara Tuhan, lihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, bukan memandang ke kanan kiri kita. Yang membuat jadi masalah adalah apa? Ketika masalah terjadi, kadang-kadang kita bandingkan, itu waktu nak bisa jadi begitu, kenapa saya tidak bisa Tuhan? Itu waktu nak bisa jadi begini, kenapa? Itu yang kadang-kadang membuat diri kita semakin jatuh. Kenapa? Bukan berfokus kepada Tuhan, tapi apa? Kita lebih sibuk membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga apa? Pikiran kita semakin kalut. Ada seorang ibu, ini cerita yang saya dengar 23 tahun lalu, ya kurang lebih 23-22 tahun lalu ketika saya kuliah. Tapi cerita ini selalu menginspirasi saya. Cerita ini disampaikan oleh dosen saya, almarhum Pendeta Mesa Krisetia. Dia cerita begini tentang anggota jemaatnya, dan itu saya dan beberapa teman saya suka share cerita ini. Saya nggak tahu ibu ini sekarang di mana, dia bilang ini. Saya punya cerita nyata kisah seorang ibu yang rajin pelayanan. Dia bukan pendeta tapi dia rajin pelayanan. Hidupnya itu loyal sekali terhadap orang-orang di sekelilingnya. Sampai mereka suatu waktu Tuhan kasih anak pertama, lahir anak laki-laki di tengah-tengah keluarga ibu ini. Ya, ketika anak ini sudah lebih 1 tahun, baru ibunya sadar kayaknya ada keanehan di anak saya. Dia bawa ke dokter anak untuk kemudian tidak lama ke dokter spesialis. Diperiksa ternyata anak ini, kayak sekarang kan orang bilang speech delay, enggak. Kata anak ini tunarungu dan tunawicara. Jadi dia tuli dan dia bisu. Ketika itu terjadi, ibu ini bilang apa katanya? Enggak apa-apa, Tuhan kasih kejutan buat saya. Tapi saya percaya Tuhan kasih ke depan pasti akan lebih baik lagi. Ya. Waktu berlalu, enggak sampai 2 tahun kemudian rajin produksinya. Ya. Ibu ini hamil lagi dan melahirkan lagi anak laki-laki lagi. Diperiksa lagi, kenapa ada keanehan? Ternyata sama-sama anak laki-laki, sama-sama lagi sakitnya, ya, bisu dan tuli. Ketika anak kedua ini seperti ini, ibu ini sudah mulai bimbang ya, tapi dia katakan nggak apa-apa, mungkin Tuhan punya mau untuk saya. 2 tahun kemudian produksi lagi, lahir lagi anak laki-laki. Karena ibu ini sudah dua kali pengalaman sebelumnya, umur 6 bulan, dia lihat anaknya ada sesuatu, kayaknya nggak ada respon, dia bawa lagi, ternyata betul, anaknya sama lagi dengan sakit yang sama, bisu tuli. Di situ mulai dia bergumul dengan Tuhan. Apa salah saya Tuhan dengan ini? Apa salah saya dengan kehidupan saya? Apa salah saya dengan pelayanan saya? Ya, waktu saya, materi saya, pikiran saya, waktu saya untuk berdoa dengan Tuhan tuh kayaknya nggak ada yang salah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kasih ini seperti ini? Dia konsultasi sama sini dengan pendeta, termasuk dengan dosen saya ini. Sampai suatu hari dia sendiri datang, dia bilang. Beberapa tahun kemudian, dia bilang sekitar 6 atau 7 tahun kemudian, ibu ini kembali datang kepada Pak Pendeta ini. Dia bilang, Pak, saya sudah mengerti apa yang Tuhan mau di tengah-tengah goncangan kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya. Kurang lebih 7 tahun ini setiap subuh, kurang lebih jam 4 pagi ketika anak-anak saya dan suami saya masih tidur, saya bangun. Saya baca setiap bagian, saya mulai dari Mazmur. Jadi dia bilang saya mulai dari Mazmur. Saya baca. Setiap pagi sambil saya berusaha dengar apa maksud Tuhan. Sampai suatu hari seperti ada kekuatan yang muncul dari diri saya yang bilang begini, berbahagialah engkau karena engkau ibu yang luar biasa yang Tuhan pilih untuk melahirkan dan mendidik anak-anak istimewa seperti itu. Dia katakan itu membuat saya terkejut dan menyadari bahwa saya ternyata ibu yang terpilih. Bayangkan ya, saya ibu yang terpilih. Dia masukkan anaknya dia pilihannya tidak memasukkan anaknya ke sekolah SLB, dia masukkan anaknya ke sekolah normal. Anaknya ini pada akhirnya bisa sarjana 3-tiganya. Dan kemudian anak ini masuk ke perusahaan-perusahaan, luar biasa kan? Silakan kehidupan boleh menggoncang kehidupan kita, tapi jangan hilang fokus. Ya. Petrus awalnya boleh kehilangan fokus, tapi kemudian apa? Dia melihat kepada Tuhan. Kadang-kadang pergumulan kehidupan membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Tapi ingat,
Ketika kita keluar dari zona nyaman kita bukan berarti di tempat yang tidak nyaman itu Tuhan tidak ada di sana. Petrus memilih keluar dari perahu dan mencari Tuhan. Petrus memilih keluar dari tempat nyaman, sebenarnya kan lebih nyaman di situ dalam perahu, lebih aman ketika ketimbang di air yang dia sendiri nggak tahu apakah saya angkat tenggelam atau enggak. Tapi apa? Dia memilih keluar dari zona nyamannya dengan satu iman bahwa apa? Bersama dengan Tuhan saya akan selamat. Mari kita pulang dan terus menguatkan hati pikiran kita bahwa senantiasa ada Tuhan yang terus mengatakan, tenanglah, aku ini. Tenanglah, jangan takut, tenanglah, besarkan hatimu. Tuhan menolong kita. Kita bersaat teduh. Kita dengarkan persembahan pujian dari paduan suara kelompok pelayanan 1.
Terima kasih untuk persembahan pujian. Tuhan dimuliakan, pujian kekuatan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama anggota jemaat yang sakit saat ini, baik yang dalam proses pemulihan maupun dirawat di rumah dan di rumah sakit. Yang pertama, Ibu Kala Hussein Pirade di ACCU Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak De Oni Allolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Ibu Dina Palinggi Meladan atau Nerio di rumah, Bapak Jimmy Tirayo, Bapak Eliezer, suami dari Diaken Junita Langit, Ibu Esron Sumbung, anak Seran Tambunan, Ibu Yakolina Palamba di Rumah Sakit di Makassar, Ibu Agustina Makamban, orang tua dari Ibu Agustina Makamban yang juga dirawat saat ini di Rumah Sakit Elim, Ibu Dina Nawar di Rumah Sakit Elim, Penny dan Pepi di Jakarta, dan mungkin juga masih ada anggota-anggota jemaat yang lain yang tidak disebutkan namanya. Itu yang akan kita doakan secara khusus hari ini dengan beberapa pokok doa yang lain. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami percaya terus menguatkan, terus menopang kami, bahkan turut hadir menyertai suka duka hidup kami. Di tengah kehidupan yang berawan, di tengah kehidupan yang cerah, maupun di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan angin badai, bahkan gelombang yang sering mengganggu, menggoyahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menguatkan kami. Engkau terus hadir bersama dengan setiap kami. Karenanya ya Tuhan, kami hanya mohon kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan kami hati pikiran yang terus terarah kepada Tuhan. Hati pikiran yang terus berpikir optimis, melihat hidup kami di tengah-tengah segala hal yang mungkin datang di tengah atau di luar dugaan kami. Kuatkan kami Tuhan, melalui menikmati setiap badai yang Tuhan izinkan hadir dalam pribadi lepas pribadi. Baik lewat masalah-masalah keluarga, baik lewat masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah studi, masalah pergaulan, masalah pasangan hidup, masalah apapun itu Tuhan. Tuhan kiranya terus teguhkan, kuatkan kami, bahwa kami tidak seorang diri melalui badai ini. Bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami bawa, kami naikkan syafaat kami, mengingat mereka yang tidak bisa hadir karena kelemahan tubuh dalam proses pemulihan, dan mereka yang masih terbaring lemah baik di rumah maupun di rumah sakit yang telah kami sebutkan tadi. Kami bawa saudara-saudara kekasih kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan dalam proses pemulihan, dalam proses perawatan di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan berkenan menjamahnya. Tuhan berkenan memulihkan saudara-saudara kekasih kami ini dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga sungguh-sungguh ada waktu di mana mereka boleh menaikkan syukur oleh karena kesembuhan yang boleh mereka nikmati karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bersama Tuhan untuk anggota jemaat dalam keterbatasan fisiknya, dalam usia lanjutnya, sehingga begitu terbatas untuk boleh hadir bersekutu bersama kami di dalam gedung gereja ini. Kami percaya Tuhan melihat mereka dalam segala kerinduan mereka masing-masing. Tuhan melihat mereka dalam segala kondisinya saat ini. Tuhan terus topang mereka dalam segala kondisi fisik yang tidak memungkinkan lagi. Tuhan berikan sukacita dalam masa usia lanjutnya. Kiranya dalam masa tuanya pun mereka tetap menikmati kasih dan pertolongan Tuhan, bahkan terus ada pengharapan karena Tuhan bersama dengan mereka. Kami berdoa bersama Tuhan untuk mereka yang boleh menikmati kasih pertolongan Tuhan lewat pertambahan usia di sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam pertambahan usia, dan kami imani pula bahwa kasih pertolongan Tuhan terus bertambah dalam hidup mereka. Kami berdoa
bagi setiap anggota jemaat dalam keluarganya masing-masing, dalam menjalankan setiap peran sebagai orang tua, ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat menjalani setiap fungsi kami dalam keluarga. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, segala pekerjaan tangan kami yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berkati sehingga boleh menjadi damai sejahtera bagi keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam bangku pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ini. Tuhan, tolong mereka menggunakan waktu dengan baik. Ajar mereka kiranya sungguh Tuhan mereka boleh bertanggung jawab untuk kesempatan menikmati bangku pendidikan. Dalam masa pertumbuhan kiranya Tuhan berkati anak-anak cucu-cucu kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mereka boleh bertumbuh kuat, sehat. Bukan hanya fisik tapi iman dalam rasa takut akan Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan keluarga yang juga saat ini dalam duka cita. Kami mendukung dalam doa kami keluarga almarhumah Ibu Martha Bendon atau Nek Claudia. Tuhan menolong segenap rumpun keluarga dalam duka citanya. Tuhan berikan kekuatan, pengharapan dalam duka cita, bahkan Tuhan dalam rencana keluarga untuk pemakaman orang tua kasih. Tuhan yang buka jalan untuk segala hal yang boleh direncanakan keluarga. Berdoa secara khusus juga Tuhan untuk proses pembangunan gedung pelayanan di Jemaat Rantepau yang sementara berjalan dan akan terus berjalan. Tuhan tahu kerinduan kami bersama dengan jemaat di sini. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan tahu juga kemampuan kami. Tapi kami percaya Tuhan juga melihat kami dalam segala keterbatasan kami, dan Engkau Allah yang Maha Kuasa yang akan mencukupkan segala hal dengan cara Tuhan sendiri untuk segala kerinduan ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bersama juga untuk bangsa negara kami. Berkati pemerintah-pemerintah kami di pusat, di daerah, di tingkat kecamatan, kelurahan, lembang, dusun. Tuhan memberkati setiap ornamen-ornamen dalam pemerintahan kami ini Tuhan. Tuhan memberkati TNI, Polri. Tuhan berkati setiap orang yang ambil bagian untuk kehidupan kami sebagai bagian bangsa dan negara ini. Kiranya semua boleh menjalankan fungsinya dengan baik, terlebih khusus sebagai warga negara. Kami juga boleh melakukan kewajiban kami sebagai warga negara yang baik. Hidup kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan penuh dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh ditenangkan, biarlah hati kami boleh dibesarkan, biarlah kiranya kami dijauhkan dari rasa takut, karena Tuhan hadir bersama dengan kami. Dengar kami yang datang kepadamu ya Tuhan, jawablah setiap seru doa kami, bukan seturut kehendak kami, tapi kiranya hanya kehendak Tuhan yang jadi. Karena kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut."
Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Pergilah dan jangan pernah takut menghadapi pergumulan dan bahaya apapun, sebab Yesus pasti memberikan pertolongan dan kekuatan senantiasa. Sungguh kami akan menjalani dan menikmati hidup dalam penyertaan Tuhan. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan atas pelayanan hamba-Nya Ibu Pendeta Helma Yances Pasulu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tenanglah kini hatiku, Kidung Jemaat 410 ayat yang pertama dan yang kedua kita nyanyikan sebagai nyanyian syukur kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah
Demikian ibadah kita. Terima kasih untuk ketenangan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tidak dilapor kapal